Ya, untuk sementara waktu bisa disimpulkan bahwa data ekonomi agak sedikit membelokkan fokus market yang terutama di awal pekan kemarin atau di awal pekan ini sempat tergerus oleh masalah geopolitik. Tapi jangan salah, ternyata geopolitiknya tidak semudah itu dan bahkan jauh lebih rumit. Dan kali ini melibatkan beberapa negara yang kategorinya sebetulnya menjadi sekutu Amerika dan sepertinya juga akan menjadi semacam kekacauan dalam waktu dekat kalau misalkan Amerika memaksakan kehendak. Apa itu? Ini adalah alasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari data ekonomi. Saya langsung masuk ke data pekerjaan. Ini kaitannya dengan data ADP, lalu kemudian diikuti dengan data ISM Service yang juga sudah seperti dugaan kita ya, bahwa datanya cenderung mengejutkan ke atas bukan ke bawah. Dan terakhir adalah data George Job Opening yang berhasil menyeimbangkan kekagetan market terkait dengan data ADP ataupun data ISM. Nah, di sisi lain, mungkin ini tidak merubah skema ataupun ekspektasi market terkait dengan penurunan suku bunga Fed. Hanya saja ini sedikit meredam bahwa mereka yang tadinya berharap Januari mungkin ada tanda-tanda untuk bisa mengarah kepada data-data yang lunak. Kemudian nantinya di bulan Maret akan memberikan indikasi bahwa dot plot mungkin akan berubah. Bukan satu kali, tapi 2 kali pemangkasan di 2026. Nah, tapi apapun itu sedikit mengganggu dan menjadi noise yang mungkin perlu kita pertimbangkan juga. Tapi rasa-rasanya yang paling mutlak kita nanti adalah kemungkinannya data non-farm payroll. Nah, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa tutup mata terkait dengan geopolitik. Jadi geopolitik lagi-lagi teman-teman, sepanjang minggu ini dari sejak akhir pekan kemarin di hari Sabtu terjadi serangan Amerika ke Venezuela, kemudian melebar. Saat ini pun terjadi isu yang pernah disampaikan kurang lebih di era Trump jilid pertama. Ini kaitannya dengan keinginan atau target yang mungkin bisa dikategorikan agak sedikit mustahil, yaitu penguasaan Greenland oleh Amerika. Ya, pernah disampaikan oleh Trump, tapi kemudian itu hilang. Lalu kemudian digagas kembali saat di era Biden, dan akhirnya saat ini kembali ditekankan atau dipertegas kembali oleh keinginan Trump yang sangat berhasrat untuk menguasai Greenland. Nah, hal ini tidak akan mudah karena posisinya akan mengancam keharmonisan hubungan antara Amerika dengan sekutu-sekutu baratnya, termasuk sekutu-sekutu yang ada di aliansi NATO. Dan saya rasa ini akan agak sedikit berat ya untuk kedepannya. Dan kalau misalkan ternyata market akan cenderung memperhatikan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah perkembangan lebih lanjut. Kira-kira apakah nantinya akan digunakan mungkin skala ataupun aksi militer seperti yang dilakukan ke Venezuela, atau hanya hubungan diplomatis dan mungkin mencoba untuk membeli, dalam artian mungkin dalam skala diplomasi antara Amerika dengan Denmark. Nah, tapi apapun itu, kita anggap bahwa ini adalah potensi ke depan. Belum tentu akan terjadi dalam waktu dekat, tapi kalau misalkan melihat dari apa yang terjadi sepanjang 2 atau 3 bulan terakhir, ya Trump pun seperti itu. Waktu dia memberikan ancaman kepada Maduro, lalu ke Venezuela, dan akhirnya eksekusinya adalah setelah bulan ketiga. Mungkin tidak bulan ketiga secara pasti, tapi yang jelas itu secara mengejutkan, semua akhirnya terbelalak dan akhirnya berpikir bahwa Amerika bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Nah, yang terakhir ini juga kaitannya dengan kembali lagi Venezuela atau minyak Venezuela. Setelah kemarin sudah disinggung bahwa Amerika akan menguasai minyak Venezuela, mengatur distribusi dan juga penjualan, termasuk juga ada yang diekspor atau yang dikirim ke Amerika. Kali ini dampaknya secara tidak langsung hampir mirip dengan apa yang pernah kita bahas di tahun lalu. Kalau Anda ingat di tahun 2025 awal Trump dilantik sebagai presiden untuk jilid kedua, dia mengatakan bahwa dia sangat ingin harga minyak berada lebih murah dan itu ditargetkan di bawah $50. Kenapa? Karena itu menyinggung terkait dengan diakhirinya masa perang Rusia-Ukraina, tapi lebih baik itu sebetulnya dia menginginkan supaya serendah mungkin untuk menciptakan iklim inflasi yang relatif lebih rendah. Nah, jadi hal ini 3 poin yang saya rasa ini akan menjadi faktor penggerak market beberapa waktu ke depan. Oke, kita langsung ke data ekonomi. Kalau lihat dari data ekonomi secara prinsipil, saya tidak melihat ada perubahan signifikan. Cuman kalau kita perhatikan dari data ADP terutama, mungkin angka 41.000 itu lebih rendah daripada ekspektasi 49.000 dan harusnya dolar akan melemah. Tapi sebaliknya teman-teman, pernah saya sampaikan bahwa kalau misalkan terjadi data seperti ini, bandingkan dengan data ekspektasi yang ternyata hasilnya lebih naik atau lebih meningkat, maka walaupun data aktual berada di bawah ekspektasi, itu tidak serta-merta membuat market relatif tenang.
Justru yang akan mereka risaukan itulah terkait dengan data masa lampau, dengan data yang terkini yang ternyata dihasilkan lebih tinggi daripada ekspektasi. Nah, ini yang membuat kenapa market akhirnya agak gusar. Sampai akhirnya mereka meredam kemungkinan Fed kayaknya tidak mungkin lagi untuk melakukan penurunan suku dalam waktu dekat. Ya, apapun itu sebetulnya sudah diantisipasi dan Januari memang tidak diharapkan untuk terjadi penurunan suku bunga. Nah, tapi yang menarik lagi adalah data ISM Service. 2 hari yang lalu kita sempat dapatkan beberapa data terkait dengan data S&P Global dan data versi ISM. Waktu itu adalah manufacturer yang ternyata datanya masih ya bisa dibilang kategorinya masih sepadan lah ya. Angkanya sama-sama turun. Tapi pengecualian untuk kali ini adalah sektor jasa. Lagi-lagi sektor jasa memberikan kejutan dan rasa-rasanya saya pernah ingatkan ini bahwa mungkin saja terjadi kejutan ke atas angka misalkan 54 atau 55. Resultnya ternyata tadi malam adalah 54,4 dari 52,2 expectation dan termasuk naik dibandingkan previous 52,6. Tentunya ini menjadi catatan tambahan terkait dengan sektor tenaga kerja, ya sektor jasa terutama yang menunjukkan adanya peningkatan. Nah, lagi-lagi karena 2 bulan yang lalu atau kurang lebih di November, Desember adalah periode Thanksgiving, kemudian juga periode Natal dan juga periode Tahun Baru, maka kita bisa bilang bahwa ini adalah terkait dengan adjustment musiman yang bisa dikategorikan bahwa mungkin dampaknya tidak akan stabil dan itu yang perlu kita catat lebih dulu. Tapi kalaupun misalkan ini dianggap peningkatan, maka yang menjadi masalah adalah apakah nanti non-farm payroll ataupun bahkan inflasi akan terus meningkat. Berarti kalau itu yang terjadi, ya otomatis kita tunda dulu ekspektasi penurunan suku bunga dan terutama untuk kaitannya dengan 2026. Ini berarti sampai nanti bulan Maret rasa saya kita harus tunggu kepastian dari dot plot terbaru. Walaupun dengan demikian, ada data yang bisa dikategorikan meredam kekhawatiran tersebut, yaitu data JOLTS Job Openings yang ternyata mengecewakan dengan angka 7,14 juta. Nah, posisi ini kalau kita compare dengan previousnya 7,4 juta ya agak turun lah ya, tapi masalahnya adalah turunnya juga tidak terlalu signifikan. Jadi hati-hati juga dengan data-data tersebut. Walaupun dengan demikian, secara keseluruhan kita melihat ada volatility, ada gejolak di mana dolar sempat mulai penguatan, tapi kemudian berakhir dengan penurunan, tapi kemudian secara umum juga masih tetap stabil. Stabil ini yang kita kategorikan agak mengkhawatirkan karena berarti market mungkin bisa ada di 2 sisi, baik itu dolar diartikan sebagai safe haven atau dolar memang kuat karena data ekonomi. Nah, berarti mau tidak mau investor mau tidak mau harus tunggu sampai non-farm payroll Jumat. Oke, yang cukup menarik adalah terkait dengan sekutu barat, yaitu NATO, ya di mana memang dihuni oleh Uni Eropa, kemudian juga termasuk yang sedang kita bicarakan adalah Greenland. Greenland ini adalah salah satu wilayah otonom khusus dari Denmark, masih menjadi bagian Denmark. Nah, tapi kalau misalkan kita kategorikan mungkin ini mirip dengan daerah ataupun otonomi khusus. Artinya ada kekuasaan khusus di Greenland tersebut, yang mana berarti jalurnya adalah netral, tidak boleh dikuasai oleh suatu negara ataupun demi kepentingan politik ataupun demi kepentingan negara tersebut. Nah, posisi ini dijaga oleh Denmark sebaik mungkin dan akhirnya kalau misalkan lihat dari apa yang disampaikan dalam 3 periode kepresidenan Amerika terbaru, termasuk dari Trump jilid pertama, lalu kemudian era Biden dan juga akhirnya kembali ke era Trump, kembali ditegaskan bahwa Amerika menginginkan untuk mencaplok Greenland sebagai bagian dari negara Amerika. Tentunya ini mendapatkan penolakan yang paling jelas dari Perdana Menteri Denmark. Ya, mereka akan berjuang mati-matian mempertahankan Greenland. Yang ada di bayangan mereka atau dalam hal ini adalah sekutu barat, yaitu bahwa Amerika bisa saja melegalkan segala cara termasuk melakukan aksi militer terhadap Greenland, mungkin menggulingkan pemerintahan Denmark untuk mendapatkan Greenland, atau dalam kata lain menekan Denmark untuk mendapatkan Greenland secara cuma-cuma. Atau bisa jadi dengan cara yang lebih diplomatis, dan itu berarti membeli, dalam artian mungkin mereka akan melakukan negosiasi dengan Denmark, apa yang bisa didapatkan Denmark asalkan dia atau mereka melepas Greenland. Ya, tujuan dari yang disampaikan oleh Trump ini adalah kaitannya dengan letak yang cukup strategis untuk militer, lalu kemudian yang kedua adalah menghindari atau bahkan lebih tepatnya memberikan persaingan yang lebih ketat terhadap pengaruh Rusia dan juga China. Ya, apapun itu alasannya, saya rasa balik lagi apa yang ada, sumber daya alam apa yang terutama terdapat di Greenland. Mirip dengan Venezuela, tidak ada yang menyangka bahwa Venezuela ternyata memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Bukan hanya minyaknya, tapi juga berton-ton emas dan juga termasuk rare earth mineral yang mungkin itu yang ditargetkan oleh
militer seluruh dunia. Nah, kali ini Denmark tidak sendirian, justru mereka mendapatkan dukungan dari Uni Eropa, termasuk ada Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan juga Inggris. Yang kita tahu bahwa mereka bersama-sama menekan Rusia. So, kalau misalkan ternyata Anda bisa bayangkan sekutu barat ini sedang kacau, maka Rusia bisa dengan seenaknya sebetulnya masuk ke dalam untuk menyusup atau bahkan membatalkan skenario perdamaian dengan Ukraina. Nah, satu sisi yang paling menarik adalah kita tunggu apa yang akan terjadi berikutnya, dan itu baru akan ketahuan minggu depan karena Menteri Luar Negeri Amerika Rubio akan bertemu dengan Perdana Menteri Denmark untuk membahas hal tersebut. Apakah ini akan meredam kekhawatiran atau justru akan memicu konflik di antara para sekutu barat dan mungkin kategorinya adalah musuh Rusia? Ya, apapun itu cukup menarik untuk dinantikan karena berarti volatility terkait dengan geopolitik belum selesai. Oke, strategi yang mulus berarti mengakibatkan target ambisius dari Donald Trump sepertinya akan mulus juga. Ini kaitannya dengan strategi yang diinginkan oleh Trump, yaitu kaitannya dengan menekan harga minyak serendah mungkin. Kalau Anda ingat apa yang sempat disampaikan oleh Trump, itu adalah kaitannya untuk mengendalikan harga minyak global, kemudian juga untuk menekan atau membatasi pengaruh Rusia. Kalau kita flashback ke belakang, berarti ini kaitannya dengan waktu apa yang diucapkan dia semasa pelantikan presiden yang terbaru, yaitu di bulan Januari 2025. Kala itu Trump menginginkan harga minyak yang lebih rendah supaya bisa membuat Rusia jera terhadap perang, mengakhiri perangnya, kemudian akhirnya berdamai, dan akhirnya tidak ada masalah di harga energi. Nah, hal ini ternyata mendapatkan angin segar setelah Amerika berhasil menguasai minyak Venezuela. Jadi ceritanya di sini singkatnya adalah dengan jalur yang mungkin bisa membuat dia leluasa, maka dia bisa mempertimbangkan untuk strategi yang lama yang sempat dipikirkannya untuk dilakukan. Atau mungkin sebetulnya ini memang strategi yang sudah terpikirkan dan terencana matang. Jadi pada dasarnya kalau Anda ingat dengan apa yang pernah kami publish di sekitar Januari-Februari 2025, ini adalah kaitannya dengan apa yang diinginkan oleh Trump, apa yang diinginkan oleh Donald Trump sebagai presiden atau saat itu jadi presiden. Kemudian ini disampaikannya di depan para pejabat negeri ataupun global yang bertemu di forum ekonomi Davos. Dan dia mengatakan bahwa logikanya cheap oil price atau harga minyak yang lebih rendah berarti akan membuat inflasi lebih rendah sehingga akhirnya suku bunga global itu relatif turun atau relatif rendah. Ya, walaupun sebetulnya penekanannya adalah kepada Federal Reserve ya. Berarti ini tujuannya adalah untuk meredam gejolak inflasi akibat dari masalah tarif yang dia lakukan di sisi lain. Berarti dia mencoba jalur untuk menekan inflasi dari harga energi atau harga minyak mentah. Kalau benar, maka dengan penurunan harga minyak di bawah $50 harusnya akan memudahkan inflasi turun di bawah 3%. Dan itu berarti target dia untuk menciptakan atau bahkan memaksa atau bahkan mendesak Fed untuk tetap di jalur penurunan suku bunga itu bisa segera terwujud. Ya, ini berarti dengan tanda-tanda bahwa segera mendepak Powell menggantinya dengan sosok yang dinilai bisa bekerja sama untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Ya, cukup menarik tentunya. Nah, posisi untuk nanti malam kita akan fokus hanya dengan data initial jobs claim. Kemudian saya tidak lihat ada tanda-tanda lain selain ini. Berarti initial jobs claim diarahkan naik dari 199 menjadi 213. Saya rasa lagi-lagi saya agak ragu di sini karena data mingguan biasanya hanya ada di kisaran-kisaran tertentu. Berarti kalau kemarin sudah turun ke 199 di bawah 200 ribu, hanya dua kemungkinannya. Dia turun lebih drastis, misalkan mungkin 100 atau bahkan 110, atau mungkin dia kembali naik di atas 215-220-an. Tapi saya akan sangat terkejut kalau kita dapatkan tingkat pengangguran atau klaim pengangguran lebih tepatnya mingguan itu akan berada di bawah 200 ataupun di bawah 190 ribu lagi. Ya, jadi kita akan tunggu ini apakah berhasil untuk membuat market confidence atau justru akan semakin mungkin euforia terkait dengan suku bunga agak sedikit rendah. Tentunya data yang relatif berkurang, berarti klaim pengangguran berkurang, itu akan membuat dolar semakin perkasa dan berarti menguat terhadap beberapa mata uang, dan itu berarti indeks saham ataupun bahkan emas bisa terkoreksi turun kembali sebelum non-farm payroll besok tentunya. Dan sebaliknya kalau misalkan datanya relatif lebih tinggi, berarti kita akan lihat dolar relatif lemah terhadap mata uang lain, dan berarti kita akan lihat juga rebound ataupun kenaikan kembali pada emas dan juga indeks saham. Well, kita tunggu nanti malam.